Pandemi COVID-19 yang sudah mendunia ini terus berkembang. 213 negara sudah terjangkit oleh virus ini, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 sudah mencapai 25.000 lebih kasus yang semakin bertambah setiap harinya. Hal ini membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan ini juga sudah tertera di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan untuk work from home sudah dilakukan sebagian besar masyarakat, tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Bisa dilihat dari infografik berikut ini, berbagai pekerjaan yang tidak bisa melakukan kebijakan work from home. Yang pertama adalah dokter dan perawat. Tentu saja mereka lah yang membantu para pasien COVID-19 untuk bisa sembuh. Yang kedua adalah pekerja logistik yang masih tetap harus bekerja untuk mengantarkan paket dan kiriman pelanggannya. Yang ketiga adalah buruh harian yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan pekerjaan harian. Jika tidak melakukan pekerjaan ini, mereka tidak mendapatkan upah untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pedagang. Pedagang menggantungkan penghasilannya dari penjualan mereka sehari-hari. Maka, pedagang masih harus tetap bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima adalah pramugari dan pilot. Pekerjaan pilot dan pramugari tentu saja tidak bisa dikerjakan dari rumah. Maka mereka harus berkorban untuk tetap melayani penumpang yang masih harus bepergian saat pandemi ini. Mari kita dengarkan perasaan seorang pramugari yang bernama Bella Regita yang masih harus bekerja dan melayani penumpang saat pandemi ini. Kekhawatiran itu pasti, apalagi dengan setiap harinya bertemu dengan banyak orang, yang minimal 300 orang, kita harus berinteraksi, tapi namanya juga kewajiban, jadi harus tetap dilakukan. Kita harus namanya memakai masker, dan setiap terbang kita dibagiin masker sama pihak perusahaan. Lalu kita juga selalu dihimbau untuk selalu cuci tangan, terus bawa hand sanitizer, terus kita emang kerjanya itu berinteraksi sama penumpang, tapi di masa-masa kayak gini kita harus berjaga jarak sama penumpang. Bella tentu saja khawatir dengan situasi yang sedang terjadi sekarang. Apalagi ia masih harus bekerja seperti biasa. Namun, tidak hanya Bella yang khawatir dengan situasinya, tetapi juga teman dan keluarga yang selalu mengkhawatirkan Bella, karena pekerjaannya yang harus berinteraksi dengan penumpang secara langsung. Khawatir sih ya, dari awal corona juga udah dibilangin buat tetap jaga kesehatan terus, gitu. Mungkin lebih jaga diri baik-baik, jaga kesehatan terutama, selalu jaga kebersihan, pakai hand sanitizer terus. Dan ya itu aja sih, kalau aku rasa dia juga pasti udah tahu lah tentang hal-hal mendasar kayak gitu. Tentu saja tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang sudah disebutkan sebelumnya yang perlu dikhawatirkan. Masih banyak sekali pekerjaan yang masih harus melanggar perintah untuk bekerja dari rumah. Tetapi mereka tidak bisa membantah karena alasan-alasan tertentu. Seperti penghasilan mereka yang bergantung dari pekerjaan tersebut, kantor yang masih memaksakan untuk bekerja, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan dari rumah. Situasi ini tentu saja tidak bisa kita hindari. Maka, kita yang bisa bekerja dari rumah dimohon untuk bisa menahan diri dan tidak melanggar kebijakan ini. Maria Kristania melaporkan untuk UMN.